Amin berdoa dan diaminkan oleh amin. Amin berdoa diaminkan oleh amin. Doanya makbul itu. Ya Bu, ya. Kredit Anda 5 juta, kredit mobil 10 juta. Oh sanggup. Diminta duit mengaji 10.000 rupiah. Oh sama Toyo betul kodak minta sendiri. Iya Pak ya. Itu di sana, di Siko Samoyo. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama saya hormati Ketua Komite kita beserta pengurus komite, kemudian para tamu undangan kita, wali murid, kemudian yang sama-sama kita hormati Ustadz Rudi Hartono. Beliau ini sudah melalang buana kemana-mana, bukan hanya di Kabupaten Pelalawan, tapi beliau juga sudah se-Provinsi Riau ini mungkin sudah beliau pernah berceramah, cuman di tempat kita ini belum. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah SWT, pertama mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin bapak ibu ada keperluan yang lain, tapi karena ada undangan pada hari ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj, maka yang lain ditinggalkan, ibu datang ke sini. Oleh sebab itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih yang tak terhingga. Dengan hadirnya bapak ibu di sini, dan langkah demi langkah hendaknya menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin. Amin. Kuat pula Ustaz Amin lagi bilang amin. Aduh Ustaz Amin di sini. Mana dia? Nunduk. Nah nih, ya. Kalau kita bilang amin, dia juga amin. Amin. Ya ini makbul doa ini. Amin berdoa dan diaminkan oleh amin. Amin berdoa diaminkan oleh amin. Doanya makbul itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, MTS 2 Pelalawan ini akhir-akhir ini alhamdulillah sudah banyak yang memberikan cap jempol oleh se-Provinsi Riau. Kenapa demikian? Kemarin Kanwil juga, Kemenak dan seluruh grup Kanwil Provinsi Riau memberikan cap jempol karena anak kita kemarin mendapat medali emas se-ASEAN bahasa Inggris, ya, tidak se-Pelalawan, no se-ASEAN. Kemudian ada juga anak kita kemarin dapat medali emas tingkat nasional jurusan IPA, ya. Nah, jadi oleh sebab itu kepada kita kedepannya jangan ragu, ya, tentang MTSN 2 Pelalawan. Jadi kalau ada, ini udah dekat nih, sekarang bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei itu udah habis tahun ajaran, kemudian masuk Juni itu penerimaan siswa baru. Kalau ada tetangga-tetangga kita, ya, yang tamat SD anaknya, kita masukkan ke MTSN 2 Pelalawan ini. Ya, anak-anak sekalian, sekali lagi nak, tolong bagus-bagus, duduk bagus, nanti dengar ceramahnya. Ya, dengar ceramah Ustaz ini. Ustaz ini kalau tidak salah saya, walaupun ada tua, kalau tidak salah murid saya. Ya, murid saya juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada orang tua kami, Bapak Haji Muhammad. Beliau tadi telah menyinggung bahwa saya ini adalah salah seorang siswa beliau.
3 tahun di MTS, 3 tahun di Madrasah Aliyah. Sama dengan abang kami Rahman. Nah, saya masuk, Bang Rahman inilah pertama sekali mengertak saya. Ya Bu. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, di MTS itu, MTS Al-Qasimiyah dulu, Madrasah Aliyah, di situ ada kegiatan-kegiatan ekstra sebagaimana disampaikan oleh Bapak Komite tadi. Nah saya diantaranya saya pilihlah ekstranya waktu itu ada kegiatan muhadoro. Ya Pak Rahman ya. Apa muhadoro itu Bapak Ibu? Ceramah-ceramah, pidato-pidato. Nah saya masih ingat, ini Bapak Kepala Sekolah kita inilah, Bapak Muhammad inilah yang pertama memberikan saya motivasi. Ketika kegiatan saya ceramah, pas jadwal saya, beliau duduk di kantor, saya ceramah, beliau dengarkan. Setelah selesai, saya masih ingat, setelah selesai dipanggil, siapa tadi ceramah? Saya Pak. Kalau begitu kamu untuk tahun depan ikut seleksi Musabaqah Tilawatil Quran cabang Sarhil Quran. Maka saya ikut cabang itu 2 tahun berturut-turut, walaupun lawan kami waktu itu sudah mereka profesional, udah tingkat nasional. Alhamdulillah 2 tahun berturut-turut kami dapat juara. Nah, cuma bibit-bibit lokal tadi. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, dari situlah saya asa terus, mulai dari kegiatan ekstra di sekolah itu sampai hari ini Bapak Ibu, sudah 17 tahun lamanya saya keliling ceramah bagaimana disampaikan oleh beliau tadi. Berasal dari madrasah seperti anak-anak kita ini. Bu, semangat Pak, semangat. Mau melanjutkan generasi ini? Mau? Kalian mau? Tapi loncat parit besok. Nah, Bapak Ibu para orang tua sekalian yang saya muliakan, kita berharap di sekolah inilah tempat terbaik bagi generasi muda kita, tempat menitipkan anak-anak kita yang harapannya semoga setelah keluar dari sini, harapan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Komite tadi, anak kita tahu dia baca Al-Quran. Ini kalian udah bisa baca Al-Quran belum? Udah bisa? Bisa. Ada yang habis? Ada yang habis? Udah ada yang kori? Tadi katanya salah satu ustazahnya tingkat nasional, mana ibunya? Ibu ini yang katanya mau pindah tapi 30 tahun lagi. Lama Bu ya? Nah, sayang berarti orang sini Bu. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, disinilah tempat terbaiknya. Maka di antara tema kita peringati Isra Mi'raj, kalau tak dibuat sini ada Bu, buat membangun generasi yang berkualitas, berakhlak, apalagi beriman, apalagi bertakwa, apalagi di era digitalisasi. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, Isra Mi'raj itu kita kaji dari segi lain. Apa? Di antaranya tetap dia kembali kepada Al-Quran sebagai bukti kebenaran Al-Quran. Apa itu? Nih, tanya nih. Pernah naik pesawat terbang? Belum? Yang di belakang? Belum juga. Ibu-ibu? Belum Bu? Oh berarti saya tak sendiri, saya belum juga Bu. Kalau kepala sekolah kita, Pak Komite kita udah sering gitu kan. Udah Bu? Saya tanya nih, sejarah, kapan pertama sekali pesawat terbang ditemukan dan berhasil mengudara? Ayo,
Kapan? Yang di belakang. Tahun berapa? Oh, tidak ingat Pak. Bapak sebutkan. Pada tahun 1900. Nah, karena ini kalian bilang 5, padahal nah, karena ini pula padahal 3. Hah? Bu, pesawat terbang yang akan kita naiki itu kalau berangkat ibadah haji, umroh umpamanya, atau pergi ke Jakarta, kalian pergi jalan-jalan naik pesawat terbang itu, ternyata berhasil mengudara, terbang dia pada tahun 1903, berhasil diterbangkan oleh 2 orang. Ayo, siapa itu? Siapa? Wah, ini B.J. Habibie. Yang di sini apa? Apa? Yang belakang siapa? Lupa. Kepada bapak ibunya lah, ibu. Siapa, Bu? Lupa. Nah, di dalam sejarah bapak ibu yang saya muliakan, ternyata pesawat terbang itu berhasil ditemukan pada tahun 1903. Itulah kita sebut dengan Wright Brother. Bahasa kitanya Wright bersaudara, bahasa pangkalannya Wright adik biadik. Apa? Ibu apa? Wright adik biadik, uang tuduh biadik dari Amerika Serikat. Nah, pesawat terbang ini ditemukan berapa lama jaraknya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj? Itu lebih kurang terpaut jaraknya 1281 tahun. Isra Mi'raj terjadi pada tahun berapa? Ayo, yang belakang dikasih hadiah nanti. Berapa? Ini sama namamu? Hah? Berapa? Berapa Masehi terjadinya Isra dan Mi'raj? 7 Masehi. Nah, apa lagi? Mana lagi? 10 Masehi. 15. Itu yang belakang, ayo. 621 Masehi terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Yuk kita bacakan ayatnya. Bismillah. Subhanalladzi asra bi'abadihi. Lanjutkanlah. Dapat. Subhanalladzi asra bi'abadihi lailam minal masjidil ilal masjidil alladzi. Kan? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada sebagian malam, yang pada malam hari itu Nabi Muhammad diperjalankan salah satu yang dikendarainya, yang digunakannya untuk topang itu dalam sejarah apa, Bu? Apa? Buruk. Nabi menggambarkan bahwa perjalanan ini laksana sebuah pesawat terbang made in surga, kecepatannya seperti cahaya, jarak yang jauh bisa digapai dengan hanya waktu beberapa detik saja. Apa namanya? Buruk. Maka jarak yang jauh, ada sebuah pesawat disebut dengan buruk, kecepatannya luar biasa, laksana cahaya, jarak yang jauh bisa ditempuh dengan waktu yang singkat sekali. Nabi menceritakan ini kepada orang-orang di sekelilingnya. Apa tanggapan mereka? Bu, kalau dalam sejarah apa tanggapan mereka? Menganggap Nabi itu
berbohong, menganggap Nabi itu berdusta, menganggap Nabi itu berbohong. Itu jurus Pak. Itu nampak dari muridnya seperti itu juga. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, menganggap Nabi itu berdusta, Nabi itu berbohong, Nabi itu mengada-ngada. Mana ada sebuah kendaraan kecepatannya terbang laksana cahaya. Pada hari itu akal manusia belum mampu untuk menggapainya. Tapi pada akhirnya apa? 1200 tahun kemudian oleh akal manusia bahwa sebuah kendaraan yang bisa terbang, yang bisa mengantarkan manusia ke tempat yang jauh dengan kecepatan luar biasa, dari Riau ke Aceh lebih kurang 1000 km bisa dicapai hanya dengan 1 jam perjalanan. Menggunakan apa? Coba jalan kaki ibu-ibu dari Riau ke Aceh. Nggak usah jalan kaki, pakai kuda lah atau pakai onta. Kira-kira berapa lama? Bisa berminggu atau berbulan lamanya untuk sampai ke Aceh. Nah, ditemukan pesawat terbang yang dahulu orang menganggapnya tak mungkin, yang dahulu orangnya menganggapnya tidak ada, berdusta, tidak ada yang bisa terbang, tidak ada yang bisa punya kecepatan. Maka ditemukan oleh akal manusia 1200 tahun kemudian oleh Wright bersaudara bahwa benda yang bisa terbang itu punya kecepatan yang luar biasa, itu benar adanya, masuk dalam akal pikiran manusia. Nah, lagi Bapak Ibu yang saya muliakan, kembali kepada Al-Quran. Apa kata Al-Quran tentang ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sambung. Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhu na illa bisultan. Bisa ngulang? Bisa ngulangnya? Yang di belakang bisa ulang? Bisa? Halo? Halo? Hai? Bisa ngulangnya? Ibu-ibu bisa ngulang, Bu? Bu, kami tak dapat lagi Ustaz, itu lagu unonya anak kami sekolah. Nah, iya Bu? Ya. Apa kata Al-Quran tadi, surah Ar-Rahman 33? Wahai jemaah jin dan manusia, jemaah jin dan manusia, kata Allah, kalau kalian sanggup untuk melakukan perjalanan menembus langit dan bumi, maka laksanakanlah, tembuslah perjalanan langit dan bumi itu. Sekali-kali kalian tidak akan sanggup menembusnya illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Kata ulama kita, kekuatan yang dimaksud di situ ada dua. Pertama, kekuatan murni dari Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Muhammad yang diperjalankan. Yang kedua, kekuatan itu apa? Kekuatan ilmu pengetahuan. Itu yang dilaksanakan oleh Wright Brother, pesawat terbang. Kembali kepada Al-Quran. Bu, saya tanya ini, habis ini selesai kita lagi, Bu. Senang nak anaknya bisa baca Al-Quran? Senang, Bu? Senang? Di sini tempatnya. Senang nak anaknya bisa baca doa? Bu, ini bapak dia menjawab, senang Mbak anaknya bisa baca Al-Quran? Ada lagi sebuah hadiah yang paling luar biasa yang akan dipersembahkan kepada orang tuanya, yang hadiah itu tidak ternilai harganya. Bukan 30.000 Pak ya, tidak ternilai 30.000 itu, bukan 100.000 per bulan, bukan 1 juta per bulan, tidak ternilai itu. Apa hadiah yang diinginkan oleh orang tuanya kepada kalian ini? Adalah hadiah terakhir ketika jasad telah terbujur kaku, tak ada lagi kekuatan. Bila Israel jasad terbujur di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil
Apa lagi? Sekujur badan kan kedinginan. Kapan masa itu? Pasti akan sampai. Nah, ketika pada saat itu Bapak Ibu tidak ada hadiah yang paling indah, ternyata anaknya pintar matematika sampai ke luar negeri, pulang dia paling bisa dia berselfie dengan calon mayat tadi. Ada terjadi, Bu? Guys, tengok ada ibuku, mohon doa restunya, sedang sekarat. Apa kata orang? Kirim ke media sosial. Apa kata orang, Bu? Dikasih jempol, mantap, like. Like itu kan itu tuh. Betul? Hah? Dibawa orang tuanya ke pemakaman, dikuburkan, lalu dia selfie lagi. Padahal ini orangnya pintar, hebat. Apa katanya? Orang tuaku telah dimakamkan. Share. Apa kata orang? Like. Like itu apa? Mantap. Padahal kita sedang berduka. Nah, Bapak Ibu, ternyata anaknya bukan dokter, anaknya bukan profesor, anaknya bukan manajer, anaknya bukan anggota dewan, hanya lulus dari madrasah aliyah, madrasah sanawiyah. Dia cuma bisa baca Al-Quran, bisa baca Yasin, bisa membacakan doa. Ternyata itu yang lebih bermanfaat, Bapak Ibu yang saya muliakan. Duduk di kepala orang tuanya, dibuka tadi Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Bu, mau? Bapak mau? Ternyata itu hadiah yang paling indah untuk orang tuanya. Kata salah seorang ulama, Bapak Ibu yang saya muliakan, kata mereka, ketika mayat telah terbujur kaku, ada orang yang membacakan Al-Quran, apalagi itu anaknya mendoakan, baca Al-Quran, baca Yasin, mereka mengatakan itu laksana seperti diperdengarkan alunan nada yang indah-indah bagi si mayit, membuat dirinya merasa lebih nyaman, lebih elok, lebih tenang. Tetapi apabila jenazah telah terbaringkan, anaknya cuma bisa menangis, meronta, apalagi terdengar suara-suara yang tidak bagus, maka kata para ulama, bagi si mayit itu laksana dia ini dikejar-kejar oleh seekor serigala. Takut, risih. Itu yang dirasakan oleh mayat tadi. Begitu kata para ulama kita. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika kita menginginkan anak kita mampu memberikan kado terindah, sesuatu yang luar biasa, ketika di pemakaman kita duduk dia, bersimpu dia, dibacanya doa, Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayani. Allah cucurkan, tak terhalang-halang doa tadi sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan cucuran luar biasa bagi kedua orang tuanya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, lagi-lagi apa? Semua yang kita lakukan ini tak lepas kembali lagi kepada Al-Quran. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Apa kata Allah? Kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di langit, di bumi, di segenap apa. Supaya apa? Supaya mereka itu, manusia itu, jelaslah bahwa Al-Quran itu benar adanya. Mau kira-kira berdalami agama? Mau? Siap? Siap ahli dalam baca Al-Quran? Siap memberikan kado terindah untuk anak, orang tua, ayah, bundanya? Ibu siap mendukung, Bu? Siap, Bu? Jangan kosong lagi, Bu, kalau ada 30 ibu. Kalau ada 1 ibu, tak ada nilainya itu, Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, tidak ada nilainya itu dengan kemampuan anak kita, sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Jangan hitung-hitung, anggap saja sedekah untuk keperluan agama. Karena apa? Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu penyesalan yang paling besar
orang-orang Islam, orang-orang beriman kepada Allah, atau kita ini ketika nyata ajal di hadapan kita, ternyata dahulu semasa dunia tak sempat memberikan sedikit duit gitu, harta kita untuk keperluan agama. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Sedekahkan, infakkan sebagian harta yang kau miliki di jalan Allah sebelum datang kematian di antara kamu. Apabila nyata kematian itu datang kepada kita, maka apa yang kita katakan? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tundalah ya Allah sebentar saja, sedetik saja ya Allah, supaya apa? Fa'asaddaqa wa akum minas solihin, supaya bisa bersedekah, berimpak, membantu yang butuh dibantu dengan harta saya. Tapi apa kata Allah? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah sampai, ajal sudah datang, tak bisa ditunda-tunda lagi. Menyesallah situ. Kau pun sawit luwe, tapi sedikit memberikan untuk agama Allah. Puan di dompet banyak tuh ke sejuta, tapi untuk 10.000 berat, ya Bu. Betul. Penghasilan banyak, tapi mohon maaf ini Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya, terkadang kita terlampau menganaktirikan di bidang agama. 2 juta, 4 juta untuk kepentingan umum siap, 100.000, 30.000 terkadang kita berat, padahal yang 30.000 itulah yang akan datang di dalam kubur. Ya Bu, ya. Kredit Anda 5 juta, kredit mobil 10 juta, oh sanggup. Diminta duit mengaji 10.000 rupiah, oh sama toyo betul kodak minta sendiri. Iya Pak ya, itu di sana, di siko samoyo, kita lihat. Lah, ternyata yang 10.000 itu, yang dianaktirikan itu, yang terkadang tak ikhlas memberikan itu, itulah yang akan datang, yang tak akan menjadi penyesalan. Sawit 5 hektar, 10 hektar, mobil mewah, tinggal ternyata tak memberikan manfaat. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum masa penyesalan itu datang, ya titipkan anak-anak kita di sekolah agama. Tak bisa kita mengajarkan di rumah, tak bisa kita mengajarkan alif bata di rumah, tak bisa mengajarkan Al-Quran di rumah. Mungkin kita sudah lewat masanya, maka masukkan ke sekolah-sekolah agama, terutama di lingkungan kita ini. Maka disinilah tempat terbaik menitipkan putra putri kita. Semoga Allah menjadikan mereka generasi yang mampu membanggakan kita nanti di kemudian hari. Bapak Ibu yang saya muliakan, Isra Mi'raj itu pada intinya, pada ujung-ujungnya adalah membuktikan kebenaran Al-Quran. Al-Quran sebagai jalan hidup, sebagai pedoman kesuksesan dunia akhirat. Maka ini mesti kita perdalam di tengah-tengah kehidupan. Sudah Bapak Ibu? Sudah? Sudah? Sallallahu